안녕 친구, Yunaya. Hai guys, back again with me, Yuna Semimita. Hari ini kita bakal bahas step-step belajar bahasa Korea. Jadi, buat kalian yang baru mau mulai belajar bahasa Korea tapi masih bingung mau mulai dari mana ya, video ini bakal cocok buat kalian, jadi jangan lupa untuk ditonton sampai habis ya. Disclaimer dulu, ini berdasarkan pengalaman aku yang belajar otodidak selama kurang lebih 11 tahun. Nanti di akhir video juga aku bakal jelasin plus minusnya belajar otodidak yang kayak aku pelajarin tuh apa sih gitu. Dan sebenarnya saran aku untuk kalian yang baru mau mulai belajar bahasa Korea tuh kayak gimana sih? Kita mulai dari step belajar bahasa Korea dulu ya. Pertama, aku yakin kalian semua udah pada tahu kalau misalnya Korea itu punya huruf mereka sendiri. Beda sama kita Indonesia yang pakai tulisannya Latin, mereka itu pakai tulisan mereka sendiri atau huruf mereka sendiri yang kita sebut, yang biasa disebut Hangul. Makanya hal pertama yang paling penting kalian pelajarin dalam bahasa Korea itu adalah Hangul. Untuk baca dan untuk nulis. Dengan belajar Hangul tuh kalian akan lebih mudah untuk baca dan kalian juga akan lebih ngerti makna dari satu kata. Terus dalam bahasa Korea itu kalau misalkan ditulis dalam bentuk tulisan Latinnya itu kadang tuh dibacanya suka beda. Jadi memang akan lebih mempermudah kalian dalam belajar ketika kalian tuh udah bisa Hangul. Jadi kalian akan membaca bahasa Koreanya itu sesuai dengan pronounce di Hangulnya, pronounce di Koreanya, bukan pronounce di Latin. Kedua, kalau kalian udah terbiasa baca dan kalian udah terbiasa nulis dengan Hangul atau bahasa Korea, kalian nextnya bisa coba untuk mulai bikin pola kalimat atau bikin sebuah kalimat dalam bahasa Korea. Pola kalimat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia tuh kan mirip ya, tapi pola kalimat dalam bahasa Korea itu beda banget guys dari yang biasa kita pelajarin. Makanya penting untuk belajar pola kalimat dalam bahasa Korea. Nanti bakal aku bikinin video terpisah tentang gimana sih pola kalimatnya dan gimana cara bikin kalimat atau menyusun kalimat dalam bahasa Korea ya. Ini cara aku untuk belajar pola kalimat dalam bahasa Korea. Jadi pas aku suka banget nonton drakor. Jadi selama aku nonton drakor, biasanya aku akan catat gimana caranya mereka ngomong dalam satu kalimat per satu kalimat. Kalian udah sering dengar, kalian udah sering catat gimana caranya sih mereka menyusun kalimat itu kalian akan terbiasa dan kalian akan dapat polanya sendiri. Oh, kalau mau ngomong kalimat ini tuh bentuknya begini. Oh, kalau kayak gini tuh bentuknya kayak gini gitu guys. Ketiga, coba untuk mulai bicara dalam bahasa Korea. Ingat ya, praktek itu kunci. Ini tips dari aku untuk kalian yang baru mulai mau ngomong nih pakai bahasa Korea. Pertama, kalian bisa coba untuk ngomong sama diri kalian di cermin atau rekam diri kalian sendiri pas lagi ngomong bahasa Korea. Kedua, kalian bisa coba untuk nulis buku harian pakai bahasa Korea. Jadi sambil ngomong sambil ditulis gitu. Ketiga, berdoa pakai bahasa Korea. Kayak berdoa tuh menurut aku bisa pakai bahasa apa aja kan ketika kita minta sama yang di atas. Atau kalian juga bisa ngomong kayak misalkan dalam hati itu coba usahain ngomong pakai bahasa Korea. Keempat, kalian bisa banget cari temen Korea atau temen yang memang lagi belajar bahasa Korea juga. Jadi kalian bisa saling praktis gitu, bisa praktis bareng. Atau kalau punya teman Korea kan ada yang bisa ngebetulin nih. Kalau misalnya kalian mungkin ada grammar atau pola kalimat yang salah. Dan cara terakhir adalah kalian bisa banget untuk menerapkan one day Korean language. Jadi misalnya dalam satu hari, di satu minggu ini, misalnya setiap hari Sabtu, kalian akan berbicara dengan full Korean. Itu akan ngebantu banget sih guys. Walaupun mungkin orang di sekitar kita nggak akan ngerti, tapi itu bisa banget untuk ngelatih kita dalam bicara bahasa Korea. Oke, sekarang kita masuk ke plus minusnya belajar bahasa Korea otodidak kayak aku yang nggak pernah pakai buku pembelajaran sama sekali, nggak pernah nonton YouTube, cuman bener-bener aku gunain dua hal. Aku gunain Korean Dictionary atau kamus bahasa Korea, dan yang kedua aku bener-bener cuman berdasarkan nonton drama. Sama tiga deh, aku beberapa kali tuh kayak ngobrol sama temen Korea aku. Kita mulai dari plusnya dulu ya, belajar bahasa Korea kayak aku tadi itu cuman nonton drakor doang, terus kayak cuman modal buku juga cuman kamus doang, itu tuh bener-bener murah. Aku tahu itu tuh murah banget karena kayak cuman modal kuota doang. Kedua, plusnya adalah aku tuh jadi lebih tahu cara bicara
kekinian gitu, ngerti gak sih? Kayak cara bicaranya sekarang tuh, cara bicara sekarang tuh orang-orang Korea tuh sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Itu aku lebih tahu. Jadi sometimes ketika aku bicara bahasa Korea, aku tuh banyak orang salah paham ngira aku orang Korea karena cara bicara aku tuh up to date. Alasan kenapa aku belajar lewatnya cuman otodidak dan berdasarkan kamus doang. Pertama guys, waktu aku belajar bahasa Korea itu mulai tahun 2012. Di saat itu tuh masih susah banget, internet juga masih susah. Jadi kayak aku tuh masih nggak bisa nyari buku pembelajaran bahasa Korea. Aku yakin itu mahal banget. Tempat les bahasa Korea juga belum ada di lingkungan aku. Terus internet pun itu belum banyak gitu yang bahas tentang bahasa Korea gitu. Jadi saat itu memang akses untuk belajar bahasa Korea itu sangat susah. Jadi cara aku satu-satunya untuk belajar ya cuman itu doang, cuman berdasarkan drakor dan kamus doang. Kalau sekarang kan udah rame banget, udah banyak banget karena peminat Korea tuh sudah sangat banyak gitu ya. Jadi pertama, buku pembelajaran bahasa Korea itu udah di mana-mana ada. Yang murah dari yang murah sampai yang e-book itu juga ada gitu. Dua, tempat les bahasa Korea itu udah banyak banget sekarang. Bahkan ada beberapa tempat yang ngadain les gratis. Terus ketiga, di internet, di YouTube, di TikTok, di Google itu udah banyak banget tentang yang ngebahas tentang bahasa Korea gitu. Jadi sebenarnya untuk kalian yang baru mau mulai belajar bahasa Korea itu sangat-sangat dipermudah, sangat-sangat mudah aksesnya gitu. Jadi asalkan ada kemauan itu kalian pasti bisa. Aku mau bahas minusnya belajar otodidak kayak aku ya. Pertama, ini yang paling menurut aku ini yang paling kerasa sih. Ketika orang lain itu enggak nih, ketika aku itu bisa masuk les bahasa Korea, harusnya dengan level aku sekarang, aku tuh bisa butuh waktu gitu ya, cuman kayak 1 tahun, 2 tahun. Tapi aku untuk di level aku sekarang, itu aku butuh waktu 10 tahun gitu. Jadi itu tuh nggak mudah gitu, karena kalau kalian belajarnya lewat les atau ya les gitu, itu tuh akan terstruktur belajarnya. Nah itu yang kedua ya, belajar itu yang kedua ya. Aku tuh nggak struktur belajarnya, jadi ada beberapa harusnya basic, harusnya masuk ke knowledge basic, tapi kelewat sama aku. Jadi aku nggak tahu, oh ini tuh gini ya, gitu loh. Jadi kalau kalian otodidak kayak aku gini tuh bener-bener susahnya, pasti akan ada beberapa hal yang terlewat. Ketiga, aku tuh lebih condong paham ke bahasa yang informal. Padahal harusnya aku tuh belajar yang formal dulu, baru nanti bisa aku terapin ke informal. Karena ya, aku belajar dari drakor, dan drakor itu kebanyakan informal. Oke, ini tips dari aku yang mungkin kalian punya dana yang cukup terbatas dalam belajar bahasa Korea dan pengen ngikutin cara aku. Sama, kalian bisa banget coba cara aku dari nonton drakor, terus kalian catet gitu. Jadi ketika kalian nonton drakor tuh nggak cuman hiburan yang kalian dapat, tapi kalian juga dapat ilmu di sana. Kedua, kalian bisa beli buku pembelajaran bahasa Korea atau e-book biar lebih murah. Itu udah banyak banget di mana-mana, di toko oren juga udah ada. Jadi tinggal kalian lihat aja. Aku kemarin sempat ngeladain les bahasa Korea dan aku coba cari buku untuk referensi aku kan. Dan itu aku ketemu yang harga bukunya tuh kayak cuma 50.000. Itu tuh ada levelnya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan e-booknya dia yang aku ketemu buku yang 50.000 itu, e-booknya tuh kayaknya harganya cuma 10.000. Jadi cari di toko oren banyak. Ketiga, kalian bisa banget nonton video, entah YouTube, entah TikTok, apapun yang ngebahas tentang bahasa Korea. Itu udah banyak banget di mana-mana sekarang, udah ada yang ngebahas bahasa Korea tuh udah ada. Sama kayak aku sekarang itu channel-channel yang ngebahas tentang bahasa Korea tuh udah bejibun guys. Jadi go check out, cari, ada banyak. Akhir, kalian juga bisa ikut les gratis karena banyak banget yang ngadain les bahasa Korea gratis. Kalau kalian gak nemu, itu berarti kalian kurang research. Karena aku pribadi, aku pernah jadi volunteer di salah satu organisasi atau scholarship gitu. Nah, aku di sana jadi
mentor bahasa Korea. Dan lesnya itu tuh gratis, bener-bener gratis banget, udah disiapin Zoom meetingnya udah disiapin, kayak gitu-gitunya tuh udah clear. Kalian tuh cuman tinggal bawa catatan gitu doang, gratis, banyak, kalian harus carinya. Yang aku mau bilang sekarang adalah belajar bahasa Korea sekarang tuh sangat mudah, aksesnya mudah banget. Kalian tuh gampang untuk cari, di internet ada. Kalian mau beli buku murah, les juga banyak yang gratis. Jadi sebenarnya balik lagi yang tadi aku bilang, kalau kalian ada kemauan, itu kalian udah pasti bisa belajar bahasa Korea. Kalian udah pasti bakal jago bahasa Korea. Bahkan mungkin kalian bakal lebih jago dari aku gitu ya. Jadi buat kalian yang baru mau belajar atau misalkan udah belajar gitu, semangat terus, kalian pasti bisa. Apapun tujuan kalian belajar bahasa Korea, aku berharap kalian bakal bisa capai tujuan itu. Jadi ya, tetap semangat guys, buat kalian dan buat aku juga. 그럼 다른 영상에서 또 만나요. 안녕!